Pak Indra, mungkin bisa dijelaskan soal persiapan tim untuk penyelaman ini seperti apa? Oke, kami hari ini sudah melakukan medical check up sesuai permintaan Basarnas. Kami sudah menyiapkan tim. Di sini ada 5 penyelam, 2 tim support. Peralatannya ada di penginapan sana. Sekarang kan hari ini dari Basarnas melakukan scanning bawah air untuk menentukan titik kapal yang tenggelamnya pastinya di mana. Dari situ baru kita besok deploy untuk penyelaman. Ketika sudah kepastian baru kita penyelaman. Pak, hasil dari pengecekan kesehatan tadi, apakah sudah keluar hasilnya? Hasilnya mudah-mudahan keluar, katanya 1 jam lagi semua gitu. Tapi prinsipnya kita ready kok semuanya. Pak, tahapan-tahapan mungkin persiapan sebelum untuk memulai untuk menyelam, karena ini juga penyelamatan pasti membutuhkan tubuh yang benar-benar tidak. Apa saja sebenarnya yang disiapkan oleh masing-masing personil ini? Kalau kami ini kan semuanya adalah instruktur scuba diving. Jadi hampir tiap minggu sebetulnya penyelam di Pulau Seribu, ada yang baru pulang dari Raja Ampat, ada yang pulang dari Bali. Jadi setiap itu memang kami selalu melakukan penyelaman. Jadi penyelaman sama kayak yang lain-lain, tiap hari kita lakukan itu. Nah, begitu ada operasi seperti kayak gini, Basarnas meminta kita secara sukarelawan kita ready, karena secara itu kita sudah siap. Peralatan kita punya sendiri, kita sudah siap semuanya. Kemudian penyelamnya juga ada. Apa saja Pak mungkin peralatan yang dibawa untuk persiapan menyelam? Kalau peralatannya kita peralatan scuba tank yang single tank maupun yang double tank. Jadi yang tech dive yang pakai peralatan khusus lagi begitu. Kemudian untuk lampu bawah air kita sudah punya, semuanya ada. Kemudian pakai komputer jam selamnya yang khusus untuk kedalaman lebih dari 50 meter. Nah, ini hasil sementara kemarin itu kan kedalaman mungkin antara 40 sampai 50. Dari tim ini memang sudah terbiasa untuk menyelam dengan kedalaman seperti itu atau seperti apa? Iya, kalau sampai 50 meter secara fisika selam, kami mampu melakukan itu dengan single tank yang udara biasa yang kita biasa pakai begitu. Itu kita pernah melakukan waktu operasi di Lion Air sama di mana Air Asia dulu di Pangkalan Bun, itu hampir 40 sampai 50. Cuma memang waktunya terbatas. Tabel penyelamannya itu hanya mensarankan kita hanya 5 menit di bawah air. Jadi nanti kalau bayangin 5 penyelaman itu kita turun sampai di 50, kita hanya sempat ngikat tali aja menandakan itu, udah gitu ternyata naik lagi. Jadi belum bisa untuk pencarian jenazah. Nanti tim kedua yang untuk menentukan titik itu. Tapi kalau ketemu jenazah di situ ya kita berusaha kita ambil secepatnya. Nah, kondisi di bawah laut itu kan berbeda dengan kondisi di atas laut. Ya. Hambatan atau tantangan para tim penyelam ini apa sih biasanya? Kalau ini adalah biasanya visibility, jarak pandang. Kalau udah 20, 30 itu makin gelap. Makanya kita bawa lampu ya ini cukup terang yang untuk spesifikasi untuk yang bawah air. Biasanya kalau 50 meter tuh jarak pandang tuh kalau nggak pakai lampu cuma segini. Terlalu pendek ya? Iya, visibility nol. Jadi kemampuan meraba, memperspek itu untuk mencari korban di bawah air. Pak, untuk tim yang datang ini penyelam terutama dari mana saja yang ke Banyuwangi? Kalau sekarang kami semuanya di Jakarta, base di Jakarta. Semuanya dari Jakarta? Dari Jakarta semuanya. Satu dari Surabaya. Kebetulan memang ada anggota kita yang base-nya di Surabaya. Dia dosen sebetulnya sehari-hari. Tapi begitu ada operasi begini, udah pekerjaannya biasa ditinggalkan. Saya juga bisnis kan, ada bisnis. Pekerjaan saya tinggalkan aja, saya ke sini. Kemanusiaan ya? Ini kemanusiaan, karena kita kemanusiaan itu menurut kami itu yang paling penting. Keahlian kami adalah untuk kegiatan di bawah air dan penyelamatan. Jadi ini yang kita sumbangkan kepada kemanusiaan, operasi kemanusiaan. Pak, mungkin bisa diceritakan selama ini operasi-operasi penyelamatan yang sudah pernah dilakukan oleh Indonesia Divers Rescue Team itu apa saja dan berapa kali mungkin selama ini yang pernah dilakukan? Dulu yang pertama itu adalah kapal di depan Pulau Seribu itu di Tanjung Priuk, itu kapal Rimba 3, itu kapal tenggelam, kita ngambil dari situ. Kemudian waktu pesawat Air Asia jatuh di Pangkalan Bun, kami juga terlibat di situ. Kemudian yang pesawat ya. Kemudian Lion Air, Sriwijaya Air, kemudian ada kapal pinisi wisata tenggelam di Selat Sunda.
Kemudian ada dulu bosnya Wuling Indonesia, tapi dia suka menyelam, dia hilang di Selat Sunda, di Pulau Sangiang. Itu kami terlibat memang. Dan BSD memang mengundang kami begitu ada peristiwa itu biasanya untuk mengundang IDRT. Karena spesifikasi kami untuk volunteer khusus bawah air. Pak, dari selama ini ya, kalau di beda tempat itu hambatannya juga sama atau beda? Kalau misalnya ini Selat Bali itu kan ada, mungkin karena letaknya ini dari laut lepas terus ke selatan utara juga laut lepas, arusnya mungkin besar, itu jadi hambatan juga nggak sih? Betul, itu jadi hambatan. Kita jadi lebih berhati-hati. Kita kan nanti belum tahu nih data terbarunya posisi titik di mana begitu. Ada ROV kan, ROV biasanya bisa memetakan itu di mana posisi, kemudian arus air kecepatan berapa. Dari situ kita bisa menentukan nanti strategi untuk penyelamannya. Jadi kalau kapalnya di sini, kita nggak bisa langsung turun di sini, Mas. Karena arus kan. Jadi kita harus di sini depan. Karena kalau penyelam itu tidak bisa melawan arus. Kemampuan fisik tubuh itu tidak dirancang untuk melawan arus. Gitu. Jadi kita kalau di sini berarti kita turun di sini. Ngikutin arus, tenggelam, nanti kita harus gini sampai ke sini. Posisinya gitu. Kalau untuk nanti rescue di sini, Pak, apa sudah ada rencana teknik-teknik yang akan digunakan? Misalnya berapa lama nanti masuk ke dalam dasar terus untuk naik ke atas gitu? Ada, sebetulnya ada tabel selam. Tabel selam itu yang bisa berbicara. Tabel itu dia berapa kalau kedalaman 50, berapa lama kita boleh di dalam di 50 meter itu. Itu kalau di 40 sebetulnya itu cuma 5 menit kita dikasih waktu supaya kita tidak kena deko. Deko itu berarti kebanyakan nitrogen dalam tubuh begitu. Itu kan berbahaya untuk kesehatan. Jadi kita akan sesuai dengan tabel penyelamnya itu. Kalau lebih dari 50, kita bukan pakai yang single tank, tapi yang pakai double tank. Dan itu isinya juga bukan udara, tapi campuran antara oksigen, nitrogen sama helium campuran itu. Sudah ada kepastian, Pak, kapan tim ini akan mulai menyelam? Besok, Mas. Besok pasti ya. Besok hari Minggu. Hari Minggu besok kita sudah ready diminta penyelaman. Kalau sekarang udah jam segini, udah terlalu arusnya makin kencang. Ada informasi berapa hari mungkin akan dilakukan penyelaman? Kalau operasi SAR itu biasanya 7 hari. 7 hari operasi SAR resminya, nanti di hasil evaluasi ada penambahan lagi. 3 hari lagi penambahan lagi atau 3 hari penambahan. Artinya semuanya ada di Basarnas penentuan itu. Artinya tim selam ini akan ready setiap saat, setiap waktu berapa lama itu dibutuhkan di sini? Iya. Kami ready. Nanti kalau ada tim lagi, tim penggantinya kalau kita butuh bantuan tambahan waktu, misalnya diperpanjang waktunya, ada tim yang berikutnya yang datang untuk menggantikan kami. Karena menyelam kan tidak bisa terus-menerus melakukan penyelaman begitu. Kita butuh istirahat untuk mengeluarkan sisa nitrogen yang di dalam tubuh. Karena itu bahaya untuk kesehatan. Jadi kita istirahat, nanti ada tim itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.